Banyakan nonton sinetron. Salah satu penyebab ya, Iya. daripada bully itu sinetron. Gue mendingan es lilin daripada S3. Gemes banget. Emosi ya. Oke, ibu silakan minum dulu. Dulu orang-orang kayak kita. Apa ya? Kembali lagi bersama kita Bali Podcast. Oh my god, kita sudah ada di mana ini? Kita lagi ada di Hilton Garden Ngurah Rai. nearby airport. Jadi kalau dari airport kita cuma Ini mah jingkring banget. jingkring banget. Lu koprol sekali, nyampe langsung pokoknya. Ya kan? Kalian bisa lihat langsung. Di sebelah sana ada pool, gede banget poolnya. Ya, Mamma Mia lah pokoknya. Kita ngebahas apa ya, Nur? Nah, episode kali ini very pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan mental. Iya. Ini episode kali ini serius banget nih. Serius banget. Kita bahas edukatif Dan agak serius. dan ada pakarnya. Iya. Oke, berhubung kita mau ngebahas hal yang serius, gimana kalau misalnya kita shootnya di ruang meeting? Boleh ya? Sekarang nggak sih? Iya nggak sih? Ayo lah kita jalan aja sekarang ya, Nur. Di mana? Aku belum tahu loh meetingnya di mana. Tahu dong. Tahu. Adik sudah tahu. Kakak harus beritahu. Oke, sesuai janji hari ini kita mau membicarakan hal yang serius. Oh my lord. Gue mau ngomongin soal Mukanya aja udah emosi cyberbullying. Gila. Langsung emosi. Bibir tuh langsung gitu ya. Lu emang ada cerita apa? Jangan gitu nanti botoxnya hilang loh. Enggak, jadi soalnya anak gue tuh kan ya di bully. Oh jadi anak lu dibully? Tapi sebenarnya kalau Alexa tuh bukan si cyberbullying gitu, tapi lebih ke Ya cyber, bullying gitu. tapi Gimana, lebih ke gimana? bully Bullying aja gitu. gitu. Jadi karena Alexa itu kan kecil banget kan, badannya Badannya, tuh kecil, terus ha-ha. paling pendek di kelasnya gitu. So everybody always calls her like, Alexa you're so small gitu. Enggak lah. Jadi yang kayak She's cute. Nah. dia datang ke rumah tuh yang bener-bener yang kayak, Mom, everybody told me that everybody says that aku tuh kecil loh, Mom gitu. Gue bilang, Alexa, you don't need to think about it. Gue bilang gitu. Lo lihat sekarang kakak lo, si Morris tingginya 192. Gue bilang gitu. Iya. Kasih susu aja yang banyak. Ya, Tapi ada ya, sayang. cerita lo nih kebalikan sama saudara gue. Ya jadi tuh saudara gue ini gede, gendut. Nah itu dibully karena shaming ya, jadi kebalikannya. kalau Alexa kan kecil karena kecil. Iya, Nah ini iya. karena dia gendut, gemuk. Jadi dibulinya tuh kayak cewek. Lo nggak bisa jadi princess karena lo gendut gitu. Sedangkan dia tuh yang princess banget. Maksudnya kan anak di seusia dia tuh kayak ya kan. Relate. Gua Jadi nggak tuh jauh dia dari itu. nangis ke Kasihan. pulang tuh nangis. Itu kan punya bullying cerita banget. Sama relate body shaming tapi pas gua hamil malahan. Dan ini langsung ke offline atau apa? Di Instagram komen. Oh, this is real. Nah, cyberbullying. Bener-bener yang kayak gue dibilang ketek gue hitam. Perutnya jelek loh, Kak. Oke. Ya, kata Padahal tuh mendingan kita langsung kalian ini tahu aja. kan, gue seseksi Iya, apa. udah. Tenang. Iya. Kita langsung ini aja, nanti kita datengin pakar biar Iya, kita iya. bisa ngobrol, Boleh. tanya-tanya langsung Benar, sama supaya dia. gue agak waras tuh. apa Kesehatan namanya? tubuh. Nih, gue mau ngasih Iya. tahu nih. Ini makeup Jangan nangis, pokoknya. makeup kita sekarang dari makeover, ya kan? Iya. Nggak boleh nangis. Iya, maksudnya kan sekarang kita Nanti lagi ngomongin hal yang konsultasi, berat kan. gitu. Lo justru nggak apa-apa, lo mau nangis, lo mau berenang, lo mau banjirin nih semuanya nggak apa-apa karena ini
stay. It Make upnya stays on, stay. nggak Jadi nggak bleber. Nggak bleber. Oke. Gitu, ya kan? Oke, siap. Oke. Thank you Ini banget ya makeover. makeover. Oke, Tuh. sekarang so kita much panggilkan langsung ya. Yuk. Ini Mas dia. Hari. Akrab banget gue Mas Hari. Pak Hari. Goblok. Gitu. Oke. Nah, sekarang di tengah-tengah kita udah ada Pak Hari dari Dian Selaras Layanan Psikologi. Nah, di sini kita akan tanya-tanya ya sama Pak Dian. Pak Dian. Kamu grogi ya? Aduh, gue tuh nggak bisa deh disuruh buka-buka gini. Maaf ya Pak. Pak Hari. Harusnya Budian ya kan? Bukan. Karena Iya, ya, iya. dia suara. Oh, maaf ya Pak Hari. Iya. Ya, Pak Hari ini adalah psikolog klinis ya. Klinis, betul. Klinis. Nah, gitu. Nggak apa-apa kita panggil Pak atau harus panggil Pak Ya, Hari ya. atau Bro. yang Jangan. ya maaf ya Bu, maaf Bu kita. Gak ada niatan. Oke. Kami di kalangan psikologi biasanya itu lebih nyaman dipanggil, kalau laki-laki panggil Mas, kalau perempuan dipanggil Mbak. Oh, oke. Seperti itu. Supaya lebih Iya. biar lebih Akrab kali Ya, ya. betul. Iya, 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 tercairkan iya. suasana. Iya, iya, Betul. Benar-benar. Nah, langsung aja ke topiknya kali ya. Iya, Oke. kita langsung aja tanya-tanya, banyak banget nih pertanyaan Iya. sebenarnya. Ini yang paling basic dulu deh gitu ya. Kenapa orang itu melakukan cyberbullying? Nah, Oke, baik. Kenapa tuh? Kenapa tuh? itu pertanyaan yang ada di otak kita semua sih. Ya gratil lah ya gitu. Iya nggak sih? Ya, gini, kita breakdown dulu deh, jangan Jangan cyber breakdown dulu ya, tapi Oke. berbicara tentang Bullying bullying ya. sendiri ya. Apa sih bullying itu ya? Iya. Jadi banyak orang yang salah pengertian, dikit-dikit bullying, padahal bukan. Jadi bullying itu adalah perilaku seseorang kepada seseorang, atau seorang pada seseorang, atau seseorang kepada kelompok, atau kelompok pada seseorang, dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan menyakiti. Oke. Tujuannya. Berarti Jadi emang ada membuat orang sakit. tujuannya ya, emang niat gitu. Ada niatnya. Oke. Tapi kadang-kala kalau dalam satu pergaulan, kita kadang-kadang ngeledek ya. Ngeledek hanya just apa namanya ya, Bercanda gitu. bercanda doang Ah. gitu, tidak ada niat menyakiti Iya. ya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu akan meningkat menjadi bully. Hmm. Nah, sedangkan cyberbullying berarti sebuah perbuatan perilaku menyakiti seseorang melalui cyber. Yes. Ya, Iya, berarti iya. melalui media, Media. apapun itu medianya. Mhm. Itu kenapa orang itu melakukan bullying, bukan cyberbullyingnya, bullying kenapa? Niatnya menyakiti. Kenapa orang itu punya niat, gitu ya? Iya, iya. Nah, itu tuh. Kenapa sih niatnya jahat banget gitu loh? Iya, iya. Karena gini Kayak loh, nggak- maksudnya apakah karena background si personal Orang ini Iya, kah gitu? pelaku ya, pelaku Iya, ya. si pelaku Oke. gitu ya backgroundnya, atau mungkin dia cuman kayak jempol aku nggak ngapa-ngapain. Iya, nih, atau gitu kayak ya kan. gabut kerjaan. gabut aja, nggak ada Iya, kerjaan iya, ya udah deh Kayaknya gitu. lucu deh, ini Oke. begini. Gitu. Heeh. Jadi jempol bergerak itu karena memang ada niatan. Jadi kembali lagi ke niat itu ya. Niatan itu ya. Jadi secara personality sebetulnya mereka kebanyakan adalah anak-anak baik sebetulnya. Nah, dari teori itu biasanya pelaku daripada bully sendiri itu adalah orang-orang yang tanda kutip bermasalah di dalam pola asuhnya, dalam keluarga. Itu terlebih dahulu. Oh, Ya. background, family background. Ya, Oke. contohnya misalnya ada perilaku-perilaku pola asuh yang contohnya permisif ya, atau perilaku yang apa namanya memanjakan anak ya. Jadi Itu salah ya? Enggak dong. ya dan Jadi- tidak. Ya jadi dan panik tidak. gue Bentar kan. dulu, bentar dulu. Maaf, Bentar dulu maaf. gitu kan. Ya dan tidak. Jadi kalau pola asuh itu semuanya baik, cuma porsinya berapa persen sih harus kita pergunakan. Oke. Pada waktu memanjakan boleh dong, ketika anak itu sakit, biar punya motivasi kita manjakan. Tapi dalam keadaan normal itu nggak baik. Iya, 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 Nah, iya. Permisif ini bisa menjadi pelaku, bisa menjadi korban. Kenapa kok menjadi pelaku? Anak-anak yang permisif atau dimanjakan itu biasanya adalah anak-anak yang segala sesuatunya tergantung dan terpusat pada dia. Oke. Ya, terpusat pada dia. Semuanya tertuju Semuanya pada dia sana. tuh ya. Sehingga anak ini butuh perhatian. Ya, butuh saya adalah number one, saya harus terbaik dan Oh, center sebagainya. of attention. Ya, Iya, iya, sehingga iya, iya. ketika dia tidak mendapatkan itu, bagaimana Dia cara cari, dia iya. mendapatkan? Sabar. Oh. Itu. Dan kemudian dia minta segala sesuatu harus turutin. Hmm. Ketika dia minta sesuatu pada orang yang tidak turutin, nah mulai perilakunya itu muncul. Penyakit pun apa. Tapi harus ada perilaku dominan. Dominan dalam arti dia biasa berani, badannya gede, biasa gitu. Atau dia punya banyak duit, terus kemudian biasanya orang tua mengatakan, kamu gak usah khawatir, kalau gini-gini saya maju.
Nah, ada backup. Oh, itu juga Nah, gitu ya. nah. Ayo. gue sih pernah ya mengalami itu gitu. Jadi maksud gue kalau anak ada masalah di sekolah gitu ya, misalnya berantem kecil apalah segala macam, biasanya kan harusnya sekolah yang menangani. Betul. Iya, iya, iya. Ini tiba-tiba gue ditelepon dong sama ibunya. Ibunya. Iya. Ya, Si Alexa begini. Gue bilang, lo ngapain nelpon gue? Iya. Gitu. Nelfon sekolah nggak sih? Iya. Telepon gurunya dong. Gue kan Iya. nggak ngeliat kejadian Iya. itu, which is akhirnya diketahui kalau ternyata bukan Alexa lah yang salah Oke. gitu, tapi justru anaknya. Oke. Jadi anaknya itu yang membuli Alexa, Ya. gitu ya. Tapi she tries to twist, turn it Oke. Make up story ya, make up Oke. story. Iya gitu. Jadi kan itu kayak lucu banget aja sih gitu. Tapi kok misalnya anak-anak kecil itu bisa berpikiran kayak gitu loh, make up story gitu. Berarti kan family Iya kan? background. Maksudnya kayak Nah itu berarti kayak apa tuh? Maksudnya kenapa si anak ini bisa dengan Twisting mudahnya itu. gitu ya mempunyai inisiatif Iya. gitu untuk pikiran punya. gue bikin cerita Ya. aja Kebanyakan Iya. nonton sinetron. Salah satu penyebab ya, Iya, iya. daripada bully itu sinetron. Resign dari Kayaknya merasa gimana kita kalau gitu. Iya. karena lucunya gini, ternyata gue sama Mas Hari ini dulu tuh pernah ketemu. Oh Kita gitu. syuting FTV bareng di Iya. Bali. Ya Serius demi apa? Jadi Mas Ari ini juga syuting. Mas Hari, sekarang saya paham kenapa dia banyak diam. Pasti megang banyak kartunya Iya nih kayaknya nih. Gue gak pernah cerita loh. Kalau di pojokan. Enggak, karena gue gak pernah tahu kalau Mas Hari ini ternyata adalah seorang psikolog. Oh gitu. Baru tahunya Jadi sekarang. waktu itu jadi psikolog juga. Oh enggak. Oh, enggak. Beda dasar jadi orang tua gitu. Oke. Sesuai dengan usia gitu. Iya. Oke, baik. Oke. Jawab yang tadi. Jadi kenapa? Pada akhirnya anak itu menjadi perilaku yang manipulatif ya, yang kemudian ngeblame ya setiap permasalahannya. Dari mana sih mereka itu belajar? Dari orang tuanya, dari pola asuh seperti itu. Jadi ada backup, pada akhirnya anak itu berpikir gimana caranya biar saya selalu dibela dan sebagainya. Dan dari situ anak belajar bohong, belajar tentang perilaku manipulatif, perilaku yang blaming dan sebagainya dari situ. Dan kemudian ketika dipelihara akhirnya terus, apalagi ada backupnya sangat kuat. Sehingga ketika ada kasus seperti itu, sepakat tadi harusnya memang dilaporkan ke Sekolah. gurunya dulu, Iya, gitu iya, kan? iya, iya. Gurunya manggil dulu anak-anak ini Berdua Nah, ya. berdua. Ah. Baru kemudian gurunya memanggil orang tua. Ini Yes. lo ada kasus seperti ini, Iya, ada seperti iya, itu. iya. Jadi Iya. Benar. ya sehingga Kita nggak boleh netral. jadi orang tua yang nelpon. Iya. terus. Jadi dan ada dampak kalau kita bicara dengan pola asuh ada dampak sehingga anak itu tidak akan belajar salah satunya problem solving. Karena pas selalu dibantu sama orang tuanya. Iya. Akan tergantung dan tidak menjadi pribadi mandiri. Iya, nggak dewasa jadinya. Itu kalau pelaku ya. Iya. Tapi kalau korban, kenapa mereka jadi korban? Yang anak-anak yang perilakunya dimanjakan tadi pola asuh. Karena kembali lagi segala sesuatu dipenuhi, dia kurang punya sikap ya, kurang punya perilaku yang percaya diri, pendirian Iya, dan iya. sebagainya. Akhirnya biar segala sesuatunya biar dia nyaman, akhirnya ya tadi menjadi seorang follower, disuruh ini mau, terus Karena dia kemudian nggak punya pendirian ya, ya. dan kemudian menjadi pribadi-pribadi yang yang selalu mengalah. Iya. Ya, itu ada istilahnya apa itu ya, yang menjadi pribadi mengalah. Akhirnya ini jadi korban. Dan anak-anak yang permisif ini biasanya kan tanda kutip mohon maaf ya, Iya. cengeng loh. Oke. Jadi cengeng loh, dikit-dikit nangis, Iya, kalau iya, minta iya. apa nggak dikasih nangis. Maka kalau misalnya di sekolah ada sesuatu misalnya nggak dipenuhi nangis, dibully, diejek awal muasalnya. Akhirnya bully. Itu kan permisif. Nah, ada lagi perilaku dari pola asuh yang otoriter. Ya, otoriter itu yang Gue langsung begini deh. Ngerasa ya, Wak? Ngerasa ya? Ya Allah, gue kan militer banget hidup gue gitu. Akademik. iya, nggak apa-apa. Kalau saya bilang tadi otoriter nggak apa-apa dalam hal tertentu. Disiplin kan otoriter. Iya. Disiplin otoriter nggak bisa. Kamu harus tidur. Iya. Kamu harus ini. Di saat-saat tertentu Iya, ya. saat tertentu. Nah, anak-anak yang terlalu otoriter, yang selalu diatur orang tua, sering dimarahi, keras dan sebagainya. Nah, ada perilaku sublimasi. Jadi ada perasaannya ditekan, sehingga itu dilampiaskan keluar kepada orang lemah. Nah, dia akan menjadi pribadi lemah di rumah. Iya. Ada pribadi-pribadi kuat, bapak ibunya, dia nggak berani melawan.
Nah, di pada luar akhirnya, dia di luar dia cari lampiasin. rumah. Iya, dia lampiasin di Dilampiasin lah luar. ke sana. Iya, jadinya ya Iya, tau gak iya. sih tipe anjing-anjing yang kayak berani Di jaga kandang, kandangnya. jaga kandang. Oh, Iya. Ya, ini bukan jadi kandang, Jaga kandang. Terus gimana? tapi di luar anak itu berani, ya. Justru di Nah, luar. ini pelakunya. Hmm. Pelaku jadi dia akan lihat kalau orang tuaku boleh menyakiti aku, maka Di aku pun luar. juga boleh. Oh, Dan dia gitu. membenarkan itu Membenarkan berarti. atas perilaku itu. Jadi it's like a circle itu ya Pak. Betul. Nah, Mas, oh iya benar sih. Ya. Nah, ini kalau Waduh. pelaku, Oke. ya. Kalau korban beda lagi. Jadi Aha. otoriter jadi korban karena mereka selalu ketakutan dengan orang tua, takut Iya, ditekan iya. dan Aha. sebagainya, nggak percaya diri, Iya, salah iya. satunya ketakutan. Di luar pada akhirnya dia tidak berani membela dirinya, nggak berani membela dirinya. Dia Gitu. kayak ciut aja Iya, gitu. akhirnya ciut jadinya. Mau Ha-ha. ketemu sama orang. Salah satu hal pola asuh yang otoriter tadi kan membuat orang anak nggak pede, nggak Iya, berani iya, ketemu iya, sama iya. orang, Takut sama takut orang. sama orang dan sebagainya, Mhm. nggak berani melawan, Iya, iya. nggak iya. berani speak up dan Ah. sebagainya. Akhirnya dilihat, oh anak ini kok cemen ya, kok pendiam ya, kok apa Iya. dan Jadi sebagainya kan korban percaya diri. juga. Oke, jadi korban. Jadi Akhirnya korban. dari Iya, korban. iya. Aduh, Oke, serem ya. Ini berarti perbedaannya nih ya, let's say dampaknya itu ke si korban itu kenapa kalau yang cyber tuh kayak berasa lebih Berbekas gitu ya. gitu. Ha-ha. Karena Kenapa we gitu? don't know the person gak sih? I mean like bener kayak misalnya nih ya lo yang tadi lo ceritain Iya, yang itu lo gitu. bilang. jadi Gimana? dulu kan aku kan emang suka banget pakai bikini ya. Ah, Sedangkan di Instagram tuh pasti orang yang pakai bikini rata-rata dibully. Mhm. Tapi by that time aku belum hamil, nggak dibully sama sekali. Itu anehnya. Pas malah hamil, aku dibully habis-habisan. Dan yang ngebully tuh cowok. Oh. Dan yang ngebully tuh cowok kayak, kak keteknya hitam, Komen-komen ya. perutnya jelek banget. Kayak pokoknya najis, jelek gitu. Pertanyaan aku tuh kenapa sih? Maksudnya they all know kalian itu keluar dari rahim seorang ibu. Why would you do that gitu? Dan itu jelas loh aku hamil. Kayak jahat banget gitu Dan loh bisa komen itu gitu. dia, dan aku pakai bikini tuh bukan di kasur tapi kan di pantai. Ah, Jelas Ya, gimana ya. gitu. Like itu kenapa ya? Aku Ya. malah kayak kok lebih kurang asam gitu. Iya, jadi lebih membekas banget di dia. Iya, sampai ketimbang- sekarang tuh. Plus ketimbang- hormon hamil lo juga kan, Iya, jadi iya, makin-makin Iya, gitu. Jadi dampaknya tuh lebih berbekas ketimbang kalau misalnya Bully secara langsung. bully secara langsung gitu, Verbal ya. offline Oke, gitu iya, ya. iya, iya. Offline. Iya nggak sih? Nggak online. Bener-bener. Bully Ya. verbal. Jadi gini, kalau bully secara langsung, hari ini kita di sini ada 20 orang yang mendengarkan 20 orang. Mhm. Tapi dari 20 orang tersebut, belum tentu 20 orang itu setuju adanya bully. Mungkin ada Iya. beberapa, yang lainnya Iya, kenapa iya, sih iya. lu ngatain dia begitu gitu kan. Tapi kalau sudah secara online media, itu sedunia loh. Iya, siapa aja bisa lihat gitu. Siapapun Heeh. gitu kan. Sehingga seakan-akan, gua diketahuin oleh banyak orang nih gitu kan. Oh, iya. Banyak orang dan sebagainya, sehingga itu akan menekan diri kita. Itu tadi seperti apa yang namanya ya, ketidakpercayaan diri. Itu kan bagian dari body shaming, body Iya, shaming iya, ya. iya, body shaming. Itu makanya sekarang kan juga ada hukumnya itu body shaming. Itu kan IT nggak ya, boleh. apa, Istilahnya IT jadi kayak ITE ya? mengundang massa ya. Iya, untuk masa kayak- masalahnya bukan satu orang dua orang. Iya, iya. Masalahnya mungkin kalau di situ kita punya follower 2.000, katakanlah mungkin 1.500 yang bully. Yang 500 nggak bayangin. Iya, iya, iya. Artinya orang itu bisa mengakses kita, dan kemudian kalau kita misalnya muncul lagi, Iya. dia akan bully lagi. Iya, Iya, Terus iya, iya. menerus terus. Benar. menerus, Kalau bukan sekali. diladenin makin Oh, seneng. Gua nggak ladenin di komen waktu itu. Iya, iya. Oh, Jadi lo gua langsung DM ya? Gue Mhm. bilang, maaf salah saya apa sama Anda gitu. Mhm. Apakah Anda tidak menyadari bahwa ibu Anda juga mengalami kayak saya? Tapi Oke. at the end dia minta maaf. Jadi kayak aku dibalas sama Mbak, aku minta maaf. Iya, di notice Ah, aja. iya, Intinya iya. kita Pengen diperhatiin. Ya, Cari betul. gitu, tapi why by hurting itu Iya, sih? iya. Iya. Kenapa nggak yang kata-kata yang bagus, yang ah. menyenangkan gitu ya kan? Aku selalu membalas dengan kata-kata yang enak di setiap komen gitu. Tapi ini orang kayak, terus mohon maaf tuh orang pemerintahan lagi. Oh. Iya. Sedih loh. Dia orang yang teredukasi, terpampang,
kredit title, dia bilang lu mendingan S lilin daripada S3. Gemes banget. Emosi ya kan? Jangan sampai emosi. Kasih kipas dulu, kasih kipas. Jangan emosi dulu. Ayo coba diregangin aja dulu. Gitu kan, biar nggak terlalu gimana gitu. Lagi emosi PMS juga kali ya. Asli. Nah, itu tuh mengatasinya gimana ya? Baik. Mengatasi si ya itu Pembuli kita ya? kita ya berarti dia korban dong ya. Iya kan? Gimana cara ngatasi? Jujur gue pernah jadi korban gue juga gitu. pernah. Cuman karena gue termasuk karakter yang cukup kuat, Nah, gue gue tuh berani kayak ngelawan. Jadi orang juga kayak yang ya udahlah ya Nur, nggak usah dibully yang ini gitu. Kayaknya males juga gitu. Nah, kalau gue tuh gue langsung blok. Jadi gue nggak gue ladenin gitu. Misalkan dengan kata-kata yang menyakitin gitu. Waktu itu sempat si Hagia, gara-gara Hagia kan punya tanda lahir kan, sama persis kayak saya nih Mas nih di kupingnya. Terus ada yang komen, ih kenapa tuh kupingnya cacat ya gitu. Terus kayak wah sebenarnya membara banget. Cuman kalau misalkan kita ladenin, misalnya aku ladenin, berarti kan energi aku juga keluar yang negatif gitu. Jadi udah langsung ya? Lo jadi mendem nggak? Enggak sih, ngomong sama si bapak sama suami. Jadi kesel-keselnya sama suami aja gitu. Ya nama laki lo. Terus dia kayak ya udah delete gitu. Blok, delete, udah nggak usah diiniin. Tapi itu adalah hal yang paling mudah kan untuk dilakukan gitu. You just need to block them aja gitu kan. Karena kalau enggak kan kepikiran kebawa negatifnya gitu loh. Tapi mau nggak mau tetap aja biarpun kita udah blok itu tetap ada nih, masih ada di sini. Iya. Gue lebih prefer mengedukasi orang dengan cara kayak titik heartnya gitu loh yang dikenain kayak lo nggak mikir emak lo tuh gitu loh lo kalau punya bini lo begitu gimana, itu yang gue utarain. Jadi bukan kayak lo kurang ajar lo ya bisa lo 2000 dia nge-pick sendiri. Jadi itu akhirnya dia minta maaf sih. Justru pertanyaan saya gini, komentar tersebut masih melekat nggak pada diri kita? Iya sih. Masih ya? Melekat ya? Apalagi aku enggak. Aku tipe dia melekat ya. Ketika ada sesuatu yang kemudian kita tidak nyaman pada hal-hal yang dikomentarin tadi. Misalnya pada tubuh kita, misalnya tadi Mbak menyampaikan tadi ya. Iya, fisik misalnya, lah ya. Iya. Jadi ketika Anda melihat kok nggak nyaman aku ya, terus gitu loh, ke bawah terus. Itu ke bawah walaupun kemudian kita ngomelin dia dan sebagainya, tapi itu membekas. Itu bahayanya bully. Kenapa? Itu tidak akan selesai sampai kemudian Tuhan manggil kita. Udah selesai. Aduh coy, sampai begitu ya ibaratnya ya. Nah, biar bisa healing. Solusinya gimana gitu mengatasi. Yang pertama begini, ketika terjadi bully, awalnya itu dulu. Kan kalau di media itu nggak mungkin 1.500 orang kita diam satu persatu. Iya, lelah ya, Pak. Kalau misalnya 30 orang, 5 orang kumpul di sini kita ngomong semuanya, gua nggak setuju. Iya, lebih enak langsung kan. Kalau secara media, cyber itu nggak bisa banyak hal itu. Yang harus kita lakukan satu, sepakat saya dengan speak up. Apapun itu, secara langsung maupun secara ini ya, speak up online ya, kita speak up gitu ya. Artinya apa? Melawan itu penting nggak? Penting. Tapi bukan balik kita memaki dia. Salah satunya kita bisa mengatakan, oke, terima kasih ya. Kamu sudah memberikan masukan pada saya. Kamu jeli banget loh. Ternyata kamu peduli ya dengan saya ya. Terima kasih. Tapi itu sulit banget tuh kalau misalnya. Tapi kayak makanya kayak mungkin nggak ya terjadi. Orang kan pasti emosi ya kita dibully ya. Emosi boleh saja. Emosi itu adalah hal yang wajar. Tapi kembali lagi, tarik dulu, jangan denial dengan emosi, dengan pura-pura, saya nggak apa-apa, saya sakit nih. Tapi kemudian, kembali lagi ya, antara logika dengan emosi itu nggak bisa menyatu. Ya, biasanya logika kalah dengan emosi. Dulu kan emosinya dulu, kita boleh marah, kita boleh ngomong dan sebagainya, biar kita tenang, biar logika kita bisa muncul. Baru kemudian kita melawannya dengan cara yang seperti itu. Sumpah demi apapun ini ngomong aja gue kunang-kunang, basah ketek dan basah tangan. Karena mengingat itu kembali, which is trauma itu kembali ya. Iya, karena belum selesai. Are you okay? Itu. Minum. Kita luar biasa ya dampaknya ya. Mumpung dampaknya itu. Jangan berkaca-kaca ya. Iya, masker aja luntur.
Tenang. Kita pakai makeover, jadi aman maskara ya. Ya, anti air. Berkaca-kaca boleh, jangan sampai netes. Iya. Tolong jangan sampai netes gitu ya. Mbak. Wow, Oke. Reaksinya ternyata Ada banget ya. Iya. Tau gak sih kayak kalau lo nervous, Iya. air liur lo tuh ngumpul, terus ini berasa pori-pori bulu ketek lo kayaknya keluar. si Miss Ketek ya. Berarti ya emang bener nih ya, guys, kalian semuanya para netizen dan netizenwati ya kan gitu. Ingatlah dampak dari cyberbullying it's so Fascinating dari Iya, berasa. ada karena banget ya. Ini mata gua kunang-kunang tuh nafas gua juga jadi kayak Oke. Muncul kan? Ya makanya Masuk. jangan. Dan gue selalu bawa aromaterapi, Ya. wangian untuk cool me down dan Iya, pengatur iya. napas tuh. Oke, ada nggak ini maksudnya trik kecil Iya, aja iya. gitu. Maksudnya biar kita Saat bisa kayak yang gini kayak mengatasi cool ini down nih. ourselves gitu. Oke. Salah satu adalah kita melatih pernapasan kita ya. Breathing itu penting banget gitu ya. Tujuan kita breathing apa? Melepaskan sebenarnya emosi. Nah, itu Emosi gimana itu tuh? dalam bentuk apa namanya? Tekanan yang luar biasa di jantung kita, di dada kita emosi yang kemudian kita lepaskan. Nah, ketika berarti tentang breathing itu, tarik nafas melalui hidung. Jadi gini, hitungannya 4 ya. 1 2 3 4, tahan di perut, bukan di dada. Ya. Tahannya di perut ya? Betul. Coba ya kita ikutin. Ya, hitungan 5. Baru kemudian hembuskan lewat mulut, pelan-pelan, hitungan 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tahan dulu 4, ya, tarik nafas lagi, oke, tahan di perut, oke, hembuskan lagi pelan-pelan, oke, tahan lagi, tarik nafas, tahan di perutnya, hembuskan, buang semua. Is it normal punya reaksi kunang-kunang warna-warni begini? Normal. Apa itu Normal. reaksi dari Kayak mau pingsan anxiety? gitu ya? Kalau gue Bukan. sih kalau mau pingsan karena mungkin aroma lo tadi kayak ke arah gue. Salah ya? Makasih, itu agak ngedistract. Tapi itu berarti normal ya? Normal. Itu reaksi daripada orang tahan nafas dan sebagainya, itu kan normal seperti Sampai itu. rasa mual gitu juga normal. Normal. Sesak, Nah, deg-degan itu. kemudian kenapa kok ini kita lepaskan? Satu hal yang perlu kita lakukan adalah forgiveness sebetulnya. Iya. Pemaafan. Iya. Ya. Itu hal yang paling Pemaafan sulit itu. nggak sih, Pak? Mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Iya, oke. Apa sih tujuan daripada pemaafan itu? Sampai dingin. Apa tujuannya? Biar melegakan Melepaskan, diri gitu. bukan melupakan. Oke. One oke. question. Ya. Melupakan, tapi is it okay untuk tidak memaafkan? Oke. Hmm. Kalau Oh, itu dibalik memang justru ya? ya, Iya. kalau memang itu membuat lega, membuat nyaman, tidak Ya terganggu, udah nggak ada nggak apa-apa masalah. ya. Cuma kalau misalnya kenapa saya tidak memaafkan biar saya puas pada diri saya gitu. Tapi kemudian selesai. Tenang gitu, malah Selesai. jadi Nggak tenang masalah. ya. Tapi kalau misalnya saya tidak tidak akan melupakan, apa namanya saya melupakan, Tidak tapi kemudian saya memaafkan. tidak memaafkan. Tapi khawatirnya adalah ketika ada trigger, muncul, kita terganggu, itu yang bahaya. Oh. Itu. Jadi Jadi itu yang tujuan bahaya. melepaskan itu adalah untuk kita. Iya. Untuk kebaikan Setelah kita. sesi ini saya minta izin. Sumpah, Iya. ini tuh kayak bisa panjang banget tau Nggak gak usah sih? gitu, Nur. Langsung aja datang Oke, ke oke, dia. oke. Iya. Layanan Layanan psikologi. Langsung Iya. dengan Mas Hari. Tapi kayaknya udah memahami. Jadi dilengkapin ya, Mas Hari Imam Wahyudi, Oke. sarjana psikolog. Psikolog. Iya. Psikolog. Ada sarjana psikolognya belakangnya. Iya, sarjana Iya. Sarjana psikologi, psikolog. Oh, gitu. oh, beda psikologi, lagi. psikolog. Iya. Oh gitu. Karena psikologi itu profesi. Itu. Psikologi si ilmunya Ah, ini. Espesinya itu kan gelarnya. Hmm. Iya. Nah, psikolog profesinya. Ada espesi yang nggak punya profesi. Itu ada, cukup oke. espesi saja. Oke. Karena saya espesi, ambil profesi, makanya psikolog. Oke. Seperti itu. Psikolog, Ada seperti psikologi. dokter ya. Iya. Ada esket doang, tapi bukan dokter. Berarti dia tidak ambil profesinya. Oke. Cukup hanya di sarjana kedokteran aja. Iya, sekolahnya Oh, aja gitu. gelar ya. Ini apa namanya intermezzo aja ya. Iya, Kalau iya, untuk iya. menjadi seorang psikolog, Baru mau nanya. jauh nggak sih? Maksudnya kalau kayak dokter kan, Tahapannya gitu iya, ya kan. Kalau dokter itu kan kita tahu gitu ya, ada begitu lo masuk, terus nanti abis itu lo kuliah, terus lo abis itu lo mau ngambil spesialis apa lagi? Iya, 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 harus iya. sekolah lagi berapa tahun Tahapannya gitu. itu akan panjang Iya. banget gitu. Nah, Berapa kalau- tahun ya tuh kira-kira Nur? Iya, untuk jadi psikolog karena Dokter kan 8 tahun tuh. Iya.
karena jujur aku pernah mau masuk psikologi karena aku tertarik banget untuk menjadi seorang psikolog gitu. Tapi ya gitu, begitu tahu gitu kan ya, satu lokasinya jauh, terus satu katanya masuknya gampang ke university, keluarnya susah, agak susah. Kayaknya aku kalau gue jadi pasien lo nih ya, gue buka pintu langsung makin depresi. Oke, tolong dijelaskan dulu itu tahap-tahapnya untuk menjadi psikolog. Psikolog ya. Kalau zaman saya dulu itu memang diprogram selama 7 tahun kuliah. Oh lah, enggak ya. Itu masih satu tahap aja. Satu tahap profesi plus. Oke, udah plus. Ya, selama 7 tahun gitu. Nah, terus kemudian ada program berikutnya normal 3,5 sampai dengan 4 tahun, terus ambil profesi non gelar. Jadi bukan magister gitu kan, untuk ambil profesinya psikolog itu. Berarti 6 tahun. Terus kemudian ada program lagi SPSI, kurang lebih 3,5 tahun normalnya, baru ambil magister psikologi, kurang lebih sekitar 2 tahun. Berarti ya kurang lebih 6 tahun lah. Ya kalau lancar itu. Nah, sekarang sistem baru berubah lagi sistemnya. SPSI ambil profesi seperti saya, SPSI 3,5 tahun, ambil profesi kurang lebih mungkin 1,5 atau 2 tahun, ya itu ambil psikolognya. Lah nanti baru ada spesialisasinya. Mau ambil klinis ataupun apa? Berarti kuliah lagi, ambil berapa tahun lagi. Ya, 2 tahun. 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun. Itu udah berapa tahun tuh? 7 tahun. Aduh. Nah, terus kemudian di sub lagi ada yang kemudian spesialis ngambil lagi. Subnya apa misalnya? Sekolah lagi. Jadi sekolah terus ya, Mas. Ya, begitulah. Ini masih ada yang bisa dilanjutin lagi nggak nih si Mas Ari? Abis ini. Kalau saya udah stop. Udah jadi kan? Kalau misalnya udah di ujung banget gitu ya. Kalau saya ambil saat ini magister, itu mungkin ambil yang sains aja. Saintifik aja, ambil di situ tujuannya misalnya saya jadi pengajar ataupun apa seperti itu. Terus ambil S3 boleh aja, nggak masalah. Mohon maaf Mas Hari, itu nabung berapa lama ya? Itu 10 tahun. Nggak kelar-kelar loh. Kerja dari gue SD deh. Never ending. Tapi Mas Hari ini membantu semua orang-orang ya kan, membantu orang-orang kayak kita ini ya kan. Orang kayak kita. Butuh. Tapi yang maksudnya gini, small part saja ya, kayak as an actress aja, terkadang kita mendalami karakter aja tuh terlalu mendalami. Itu jadi kebawa ke keseharian. Nih, ini yang mungkin nanti one day kita bisa bahas gitu ya. Because as an actor or an actress, di saat kita mendalami satu karakter, kebawa. Mengeluarkan diri dari karakter itu susah. Iya. Bahkan itu kayak gimmick, bahkan apapun itu. Iya. Kebawa jadi ke bawa pulang gitu loh. Iya. Wah, ini penting juga nih kita bahas next ya. ya. Itu seru dibahas sih. Iya, Mas Hari kalau misalkan nanti kita undang lagi mau ya. Oke. Siap. Thank you banget Mas Hari. Iya, benar. Terima kasih juga untuk Dian Selaras Layanan Psikologi Makeover. Dan bagi kita dari Tale of Two dan Hilton Garden Inn, jangan lupa dong. Ini yang di Ngurah Rai ya guys. So anyone of you jangan menunggu sampai kita sudah ambruk dulu ya istilahnya ya. It's better kalau udah mulai aware, ngerasa terganggu, gak apa-apa banget. Itu bukan suatu shame buat kita ke psikolog. And it's really important supaya anak, cucu, cicit bahkan kedepannya punya lebih baik kewarasan. Benar. Kayaknya poin yang lebih penting adalah diri lo sendiri. Iya. Jadi once lo-nya sudah sehat selaras. Udah waras. Jadi ke samping kanan ke bawah-bawahnya, sekitarnya. Kayak MLM ya. Cabang gitu ya kan. Iya. Sama Mas Hari. Terima kasih. Jangan lupa kalian untuk subscribe, terus nonton jangan lupa kita juga nonton kita terus komen, di-share, komen segala apapun macam. Komennya silakan, pertanyaan kita akan berusaha menjawab, kita membaca dan menjawab. Oke, sampai ketemu di next episode Bali di Podcast. Bye. Apa? Ini sengaja. Ini properti. Ih. Apa deh?